memiliki ilmu yang tahap awal ya, itu dia merasa tahu ya, sudah tahu segala-galanya ya. Kemudian kalau tingkat yang lebih pertengahan itu dia akan memiliki sikap yang tawadhu, yang rendah hati. Nah, kalau yang tingkat yang ketiga, yang paling tinggi ketika dia pada tingkatan orang yang paling berilmu itu merasa dirinya itu tidak mengetahui apa-apa. Jadi maksudnya kita ya minimal punya ketawaduan ya dalam hal ilmu ini ya, tidak merasa lebih tahu dari orang lain ya. Dan kita selalu memperbarui pengetahuan kita khususnya tentang masalah-masalah ilmu ibadah yang mahdoh, ibadah yang ritual, dan khususnya lagi adalah sholat ini. Jadi kita akan membahas tentang sifat sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah tata cara beliau dalam melaksanakan sholat? Maka ini menjadi kewajiban kita untuk kita tiru dalam melaksanakan sholat paling tidak sehari 5 kali ya, dalam sehari semalam. Dan kita tambah dengan sholat-sholat yang sifatnya adalah sunnah. Mari kita refresh kembali tentang sholat kita semuanya, karena apabila sholat kita itu kita laksanakan dengan cara yang baik, cara yang tepat, insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti insya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 23. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza masahu syarru jazu'a. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, kebaikan di sini adalah mendapatkan harta, maka manu'a, dia itu menjadi orang yang kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu orang-orang yang selalu melaksanakan sholatnya, yang setia, yang tepat waktu, yang dilaksanakan dengan sempurna. Jadi inilah sifat manusia yang serba salah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia kikir. Ketika dia mendapatkan kefakiran, dia keluh kesah terus-menerus ya. Tidak ada yang nikmat yang sempurna yang dia dapatkan. Maka solusi untuk mengendalikan keluh kesah kita itu adalah dengan melaksanakan sholat ya. Karena sholat ini sudah jelas tata caranya sejak takbiratul ihram sampai salam. Ya, contoh sederhana, pada saat kita sholat misalnya pada cuaca yang panas sekalipun, di ruangan yang pengap sekalipun, kita tidak mungkin mengeluh ya saat sholat itu kan. Pada saat takbir sampai salam itu paling tidak kita mengekang diri kita, menyabar-nyabarkan diri kita. Nah, itulah sebagai latihan kita. Jadi kalau kita bisa bersabar dalam menghadapi segala situasi dengan sholat sehari semalam 5 kali, kita tambah dengan rawatib, maka ada sekian banyak waktu yang mewajibkan kita untuk bersabar dan menahan lisan kita. Kemudian kita dilatih juga nanti insya Allah pada bulan Ramadan ini kesabaran yang lebih lama, 1 bulan ya, selama siang hari Ramadan itu paling tidak kita harus menahan keluh kesah. Nah, itu juga dalam rangka untuk memberikan latihan ya kepada kita semuanya. Inilah ya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dengan daimun ya, dengan setia, dengan selalu ajak continue istiqomah supaya kita bisa mengendalikan syahwat dan nafsu kita sehingga lisan kita tidak gampang mengeluh dalam menghadapi segala macam cobaan di dalam kehidupan ini.
suatu saat ada seseorang yang masuk Islam ya. Kemudian dia mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi inilah fungsi ya daripada sholat itu adalah sebenarnya mengendalikan jasad kita dari aktivitas-aktivitas yang banyak yang kita lakukan setiap harinya, itu justru istirahatnya adalah dengan sholat. Jadi menjadi dalam hadis yang lain disebutkan qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata. Sholat ini menjadi sarana untuk istirahat. Istirahat bukan bermakna santai-santai ya, tetapi justru dengan sholat itulah kita akan menjadi fresh ya, menjadi mendapatkan kebahagiaan ya. Kalau misalnya kita selama ini merasa terpaksa ya, tadi baru azan, sekarang azan lagi ya, seolah-olah ada beban, nah berarti ini ada masalah dalam hati kita. Seharusnya justru kita kalau memiliki perasaan yang rindu dengan sholat, kita mendapatkan kenikmatan, kita sudah siap, sebelum azan pun sudah siap, sudah wudhu, sudah berangkat ke masjid ya, bagi yang laki-laki. Dalam teori motivasi yang disampaikan oleh para ulama tentang masalah ibadah khususnya sholat ini kan memang ada tahapan-tahapan ya. Ada tahap yang kita itu terpaksa, ya. Paksaan lah gitu. Anak-anak kita yang masih usia-usia mumayyiz atau belum balik misalnya, atau balik pada awal-awal yang ya itu harus dipaksa dulu untuk melaksanakan sholat ini. Kemudian kalau sudah paksaan itu melewati mungkin 1 atau 2 bulan ya, kita paksakan, itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu sudah dilakukan oleh setiap muslim, maka tahapan ketiga itu adalah kebutuhan. Kalau tidak sholat duha misalnya, ada yang kurang misalnya. Kalau tidak baca Al-Quran, ada yang kurang. Jadi kita yang membutuhkan. Nah, tahapan yang keempat, yang paling tinggi, yang mudah-mudahan kita berada di sini adalah tahap kenikmatan. Betul-betul merasa puas dengan pelaksanaan sholat yang sudah kita lakukan. Kita puas dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Kita puas dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada tahap paksaan, ada tahap pembiasaan atau kebiasaan, ada tahap kebutuhan, dan ada tahap yang paling tinggi adalah kenikmatan yang disebut dengan halawatul iman. Kenikmatan itu adalah lezatnya iman. Lezatnya atau manisnya iman itu adalah, dikatakan Imam Nawawi, adalah dengan seseorang itu merasa puas ketika dia melakukan segala macam jenis ibadah, khususnya adalah sholat ini. Nah, itulah kita mendapatkan waktu untuk istirahat pada saat sholat. Sehingga karena sholat itu sudah menjadi sebuah kenikmatan, kita bisa melihat bagaimana kualitas Rasulullah SAW ya, dan juga kuantitasnya. Beliau itu ya sholat ya bisa dikatakan hampir sepanjang malam, terutama awal-awal dulu ya, di surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam kecuali hanya sedikit saja untuk istirahat. Nisfahu aw inqus min qalila. Nah, kemudian ada dispensasi lagi pertengahan atau yang lebih kurang sedikit. Nah, jadi kebiasaan Rasulullah SAW pada waktu dulu, pada saat beliau hidup maksudnya, itu sholat subuh di masjid, kemudian setelah subuh tidak ada kegiatan sama sekali, beliau langsung istirahat, langsung tidur. Nah, kemudian pada pertengahan malam beliau bangun, sampai menjelang waktu sahur itu, ya beliau sholat, bisa kita bayangkan ya, misalnya jam 12 ya, kemudian sampai jam 3 lah ya, ada jam 1, jam 2, berarti kan paling enggak 3 jam. 3 jam, kemudian
beliau sebelum adzan subuh itu tidur sebentar. Kemudian sholat subuh dengan berjamaah di masjid itu. Jadi itulah bagaimana bisa kita bayangkan sholat beliau paling tidak 3 jam. Dan ada sahabat Abdullah bin Abbas itu pernah mengikuti sholat malamnya Rasulullah SAW sampai nggak kuat ya. Beliau pada 1 rakaat saja itu membaca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Itu berapa lama? Al-Baqarah itu ya mungkin hampir ya 3 juzan ya. Itu setelah mau akhir Al-Baqarah itu merasa mungkin habis ini mau rukuk. Nah, ternyata disambung dengan An-Nisa, bukan Ali Imran tapi An-Nisa dulu. Setelah An-Nisa baru Ali Imran baru rukuk. Masya Allah ya, 1 rakaat itu 3 surat, yang itu adalah kurang lebih sepertiga Al-Quran. Masya Allah. Nah, luar biasa ya. Jadi beliau makomnya sudah luar biasa ya. Mungkin kita tidak seideal beliau, tapi paling tidak kita berusaha ya. Beliau adalah manusia biasa, bukan malaikat yang juga butuh makan, butuh minum, ya, tapi ya luar biasa ya. Itu adalah sebagai wujud rasa syukur beliau kepada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Baiklah, Rasulullah SAW memerintahkan ya kepada kita, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, inilah kita katakan bahwa yang namanya salat itu tauqifiyah ya, ibadah tauqifiyah. Maksudnya adalah ibadah yang saklek, yang tidak bisa kita karang-karang. Salat maghrib ya 3 rakaat, salat subuh 2 rakaat, itu adalah tauqifiyah. Tidak boleh kita tambah atau kita kurangi. Nah, permasalahannya adalah bahwa Rasulullah SAW ini sepanjang hayatnya kan sholatnya banyak ya, sekian kali, tempatnya juga di mana-mana. Maksudnya para sahabat yang menyaksikannya pun juga berbeda-beda, dan yang meriwayatkan itu juga berbeda-beda ya. Sehingga bisa jadi pada saat kita mendapatkan sebuah riwayat tertentu ya tentang masalah bagaimana beliau sholat, antara perawi sahabat A dengan perawi sahabat B ini bisa jadi berbeda. Nah, itu tidak ada masalah ya. Yang penting semua ada sanad yang bersambung kepada beliau dan bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya, maka itu tidak ada masalah ya. Nah, jadi misalnya nanti dalam hal bagaimana beliau sujud, apakah tangannya dulu ataukah lututnya dulu, ini masing-masing ada riwayatnya. Begitu pula pada saat bangkit. Ketika semua ada dalilnya, maka tidak ada masalah. Semuanya benar ya, karena beliau yang memberikan contoh, masing-masing sudah ada dalilnya, maka kita tinggal menirukannya. Kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihatku sholat itu bagaimana, itu ya kondisional ya. Artinya selama dasarnya itu bisa dijadikan sebagai rujukan yang sahih ya, maka kita contoh ya. Paling tidak untuk masalah ibadah itu minimal hasan li ghairihi untuk derajat hadisnya ya. Kalau hadis yang dhaif itu tidak bisa kita jadikan dasar dalam hal pengambilan hukum halal haram, kemudian juga dalam hal akidah, dan juga dalam hal yang kaitannya dengan masalah ibadah ya, itu tidak bisa berdasarkan kepada hadis yang dhaif. Paling tidak adalah hasan li ghairihi, yaitu hadis yang dhaif tapi dari berbagai macam jalur. Artinya jalur yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya ini ya, mohon maaf hanya sekedar intermezzo ya tentang masalah fadilah sholat ataupun ibadah ya di nisfu Sya'ban ya. Ini ada sebagian ulama hadisnya itu mengatakan dhaif tapi jalurnya cukup banyak. Yang mana
inti daripada hadis itu adalah bahwa Allah Ta'ala turun ke seluruh hambanya dan akan memberikan ampunan kepada semua hambanya kecuali dua orang yang tidak mendapatkan ampunan. Yang turunnya itu pada malam nisfu Sya'ban. Jadi dua orang ini adalah musyrik dan musyahin. Orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Nah ini hadisnya ada khilafiyah tadi ya, yang menurut Syekh Albani itu disebut hasan ya. Tapi ada lagi hadis yang menguatkan yang justru riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Allah turun ke langit dunia itu bukan hanya satu kali dalam satu tahun, dalam nisfu Sya'ban saja, tapi justru setiap malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunia. Allah Ta'ala itu turun ke langit yang paling bawah. Kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa as-sulusul akhir, pada saat tersisa sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit yang paling bawah dan Allah memantau hamba-hambanya. Man yad'uni astajibu lahu, siapa yang memohon berdoa kepadaku, aku akan berikan, aku akan ijabah. Wa man yastaghfiruni aghfiru lahu, barang siapa yang minta ampun, aku akan berikan ampunan pada dia. Wa man yas'aluni la'utiyannahu, siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepada dia. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Jadi inilah saling menguatkan. Kalau tadi disebutkan sebagai fadilah nisfu Sya'ban, ya ternyata ini dikuatkan sepanjang malam atau setiap malam Allah Ta'ala memberikan peluang kepada siapapun, setiap muslim yang berdoa akan dikabulkan, yang mohon ampun akan diampuni, yang meminta akan diberikan Allah Ta'ala. Nah itu contoh saja ya tentang masalah ini yang dinamikanya sangat luas ya. Pembahasan kita panjang, jadi kita perpendek saja beberapa keterangannya. Bagaimanakah sifat sholat Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah al-qiyam, yaitu berdiri bagi yang mampu, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi terluka, tidak sedang dalam perjalanan misalnya di atas kendaraan, atau tidak di atas sampan misalnya perahu, atau di kondisi yang susah ya. Jadi dalam kondisi yang normal itu adalah al-qiyam. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat-sholat, dan khususnya adalah sholat al-wusta, sholat pertengahan. Para ulama beda pendapat, di antara pendapat yang kuat, yang dimaksud sholat pertengahan itu adalah sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan sholatlah kepada Allah atau karena Allah dengan khusyuk. Khusyuk di sini adalah qanitin, karena di antara sebab nuzul surat ini, ayat ini adalah di sana ada, pada saat dulu belum ada larangan ya, larangan bicara. Jadi ada imamnya yang mengatakan atau yang bersin ya, alhamdulillah, makmumnya mengatakan subhanallah, yarhamukallah ya. Jadi ada saut menyahut seperti itu. Nah, maka turunlah ayat ini dalam rangka memberikan larangan ya. Sholat nggak boleh ya, nggak boleh bicara macam-macam ya. Qanitin, khusyuk, totalitas ya. Jadi di sini ada kata-kata kumu, berdirilah, laksanakanlah ya, sholat dengan berdiri. Nah, kemudian di sini sholat asar ya. Kenapa sholat asar? Allahu alam. Tapi kalau kita kaitkan dengan riwayat yang lainnya bahwa setiap hari itu ada laporan amal kepada Allah Ta'ala yang dilakukan oleh malaikat dua kali, yaitu untuk amal-amal siang, pagi sampai siang, itu dilaporkan pada saat waktu sholat asar, dan untuk sore sampai malam itu dilaporkan pada saat sholat subuh. Malaikat lapor ke sana, lapor ke langit sana. Jadi kalau kita menjaga waktu sholat asar, berarti kita berjaga-jaga. Ketika amal kita dilaporkan, kita dalam kondisi sholat asar. Begitu pula sholat subuh juga demikian, fadilahnya luar biasa, karena saat itulah waktu pelaporan untuk amal-amal sepanjang sore dan malamnya itu. Kalau laporannya tiap pekan, itu adalah setiap hari Senin dan Kamis.
tu'radul a'malu kulla al-itsnaini wal khamis. Laporan amal itu disampaikan oleh malaikat setiap hari Senin dan hari Kamis. Wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Kata Rasulullah begitu ya. Dan aku suka pada saat amalku dilaporkan kepada Allah saat aku dalam kondisi puasa. Itulah fadilah kita puasa Senin dan puasa Kamis. Nah, itu dilaporkan kita dalam kondisi puasa. Nah, untuk laporan tahunan itu dilakukan pada bulan ini. Ya, mohon maaf terputus ya. Saya ulang ya. Bentar. Ya. Jadi saya ulangi bahwasanya laporan yang disampaikan kepada kita untuk tahunan itu adalah pada saat bulan Sya'ban ini. Itu adalah laporan yang disampaikan oleh malaikat kepada Allah Ta'ala untuk tahunannya, sehingga Nabi pun memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Baiklah, kemudian tentang dalil untuk berdiri, itu juga disebutkan dalam hadis yang lain. Yang disampaikan perawinya adalah Imran bin Husain. Beliau pernah suatu saat itu memiliki ya semacam penyakit ya, wasir ya. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW ya, kondisi yang sakit seperti itu bagaimana? Maka beliau memberikan resep, qala sholli qa'iman, salatlah kamu sambil berdiri. Dengan berdiri, fa ilam tastati, kalau nggak mampu, kalau nggak bisa, fa qa'idan, silakan sambil duduk. Fa ilam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa ala janbin, maka boleh sambil berbaring. Di sholat inilah dalam kondisi yang sakit pun kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan semampu kita. Yang kedua adalah istiqbalul kiblah, dengan menghadap ke kiblat. Nah, kiblat kita adalah ini, Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Memang dulu pernah di Baitul Maqdis ya, di Al-Masjidil Aqsa, tapi dialihkan ya ke Ka'bah yang ada di Mekah. Pesan Rasulullah SAW, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu tsumma staqbilil kiblah. Jika kamu melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu ya. Menyempurnakan wudhu itu adalah dengan melebihkan, membasuh anggota tubuh yang diwajibkan pada saat kita berwudhu, dan melebihkan ya. Misalnya kalau tangan itu adalah sampai siku, nah kita lebihkan sampai bahu, nah itu adalah isbagul wudhu. Kalau misalnya kaki itu sampai mata kaki, itu sampai kita basuh lebih atas lagi, itu sampai ke betis. Nah, itulah isbagul wudhu ya, menyempurnakan wudhu. Summastaqbilil kiblah, kemudian menghadaplah ke kiblat. Sekarang sudah ada alat ya di HP, atau kalau dulu kan kompas. Nah, bagaimana untuk mencari arah kiblat ya? Karena jarak kita jauh, maka ya kita menghadap kiblatnya otomatis ya ke arah yang hampir-hampir searah ke sana gitu aja. Kecuali kalau kita misalnya berada di pelataran Masjidil Haram ya, yang dekat dengan Ka'bah, maka mengarahnya kepada ainul kiblah, kepada fisik kiblat, itu Ka'bah itu langsung. Tapi kalau kita jauh, maka bisa, yang penting adalah wijhat ataupun jihadul kiblah ya, arah kiblatnya yang mana. Jadi itu sudah ada alatnya ya, yang bisa kita. Ada sebagian masjid yang pada saat bangun mungkin tidak pakai kompas ya, sehingga agak miring-miring ya, mungkin miring ke kanan dikit atau mungkin ke kiri dikit. Nah, itu lebih utama agak-agak miring walaupun nggak persis seperti bangunannya, karena berusaha ya. Kecuali kalau kita tidak tahu arah kiblat, maka ada ma'fu ya. Dulu pernah pada suatu ekspedisi peperangan, para sahabat sholat subuh ya, setelah
bangun itu nggak tahu kiblatnya kemana, ya mereka menghadap ternyata keliru. Nah, maka ada turun ayat fa'ina matuwalu fasama wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Artinya ada makfu ya, atau ada permakluman karena tidak mengetahui arah kiblat itu. Kalau kita yang menyaksikan teman kita, maka pada saat teman kita menghadap ke utara misalnya, ya kita alihkan. Tidak perlu dia membatalkan sholatnya, tidak perlu takbir lagi ya, tapi cukup digeser kita yang mengetahui arah yang benar ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang sering dilupakan ini ya, yaitu as-sutrah, membuat pembatas sholat. Jadi ini perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Istatiru fi sholatikum walau bisahmin. Buatlah pembatas dalam sholat kalian meskipun hanya dengan anak panah. Ini tidak ada gambar yang sholat di batas anak panah maka terpisah ini ya. Kalau nggak ada berarti bisa kursi, bisa kardus atau bisa apa yang memiliki ketinggian ya. Jadi punya tinggi sehingga orang lain itu tahu kalau kita sedang melaksanakan sholat. Nah, jadi tidak melewati di sini tapi melewati di sini. Kalau kita membuat sutro ini mengamankan kita, ya, sholat kita aman dan orang lain yang mau lewat pun juga nggak susah akan melewati sebelah sini. Ya. Kalau tidak ada sutrohnya itu susah. Ini batas sujudnya sampai mana? Nah, jadi inilah perintah ya. Ada perbedaan apakah sampai kepada wajib ataukah sunnah, Allah alam. Tapi untuk menghindari perbedaan itu, maka sebisa mungkin. Ini juga bisa tiang, bisa orang yang sedang duduk di depan kita, bisa jamaah lain. Kalau sedang sholat jamaah, maka sutroh utama kita adalah imam kita itu. Dan sutrohnya imam adalah temboknya ya, tembok mihrab itu adalah sutrohnya imam. Sutrohnya shaf pertama adalah imamnya, sutrohnya shaf kedua adalah shaf barisan pertama ini, dan begitu pula seterusnya ya. Jadi kalau dalam sholat jamaah tidak ada masalah. Inilah sutroh. Nah, ada hadis yang menyebutkan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Bila seseorang di antara kalian mengerjakan sholat, hendaklah menghadap ke pembatas wal yadnu minha, dan hendaklah mendekat kepada pembatas ini. Ya, contohnya ini ya. Ada tiang masjid, dia sholat dekat ini satu soft, bisa untuk sujud. Nah, jadi mendekat, jangan mengambil jarak yang agak jauh karena itu akan menyulitkan orang yang melewati, mungkin sedang berdesak-desakan ya. Mungkin kalau longgar ini fleksibel, tapi kalau desak-desakan ini yang susah. Dan kalau misalnya berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini memang agak susah ya, karena di sana banyak sekali orang yang tawaf misalnya, apalagi kalau sholatnya itu di pelataran Ka'bah. Nah, kita sholat di sini, orang-orang sudah tawaf di sini. Nah, jadi untuk membuat sutra juga kesulitan ya, tapi sebisa mungkin ya dibuatkan, misalnya temannya sendiri suruh duduk boleh, atau kertasnya diberdirikan, kopernya diberdirikan misalnya. Nah, itu dalam rangka untuk pembatas. Kalau di beberapa masjid, alhamdulillah sudah ada kayu-kayu ya yang didesain seperti kubah-kubah kecil gitu, itu bagus ya untuk memudahkan jamaah membuat sutroh pada saat sholat sunnah. Nah, ini contohnya ya. Ya. Jadi nah, ada orang yang melewati, kita cegah supaya dia nggak berdosa ya. Idza shalla ahadukum ila syai'in, apabila sholat salah seorang kalian pada sesuatu yasturuhu yang bisa dijadikan sebagai sutro, batasan minan nas dari orang-orang, fa arada ahadun an yajtaza, apabila ada seseorang yang akan melewati baina yadayhi, di depannya, falyadfa'hu, maka cegahlah dia, halang-halangi dia, kita tahan. Fa'in aba, kalau dia enggan, ngelamak misalnya, jadi kita cegah tapi terus, falyuqatilhu ya, maka boleh diperangi ya. Fa'in nama wa syaiton, karena sesungguhnya dia adalah setan ya. Tapi di sini agak lebih longgar, doronglah ya, falyuqatil
ini nggak diperangi, nggak dibunuh lah. Kalau kita membunuh di masjid kan juga kriminal ya. Tetap di sini ya kita dorong, kita halangi ya, karena dia adalah setan ya, setan dari golongan manusia ya, yang tidak bisa diatur. Ya. Mungkin dia nggak paham atau gimana ya. Ini kalau kita buat ini, kalau kita nggak buat sutro, nah kemudian dilewati ya, ini resiko kita sendiri ya. Jadi ini kalau ada sutrohnya, kita halangi untuk berjalan di depan kita. Yang susah itu anak-anak kecil yang nggak paham ya. Insya Allah kalau kita sudah berusaha, dia masih lewat ya, kita sudah gugur kewajiban. Baik, berikutnya ini contohnya juga. Lau ya'lamul maru baina yadil musalli, seandainya orang yang berjalan di depan orang yang sedang sholat itu madza alaihi, apa konsekuensinya, hukuman yang harus dia dapatkan, maka an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Dia berdiri selama 40 ya, 40 apa di sini 40 hari, 40 malam atau 40 enggak disebutkan. Pokoknya kan lama ya, walaupun 40 hari kan lama, tapi nggak mungkin 40 jam ya. Biasanya 40 di sini paling nggak 40 hari minimal. Khairan lahu, lebih baik daripada berjalan di depan orang yang sholat ya. Coba kita bayangkan ya, berdiri selama 40 hari ya, itu kan susah. Itu lebih lumayan daripada beratnya hukuman orang yang melewati di depan orang yang sholat ya, jadi harus hati-hati. Baik, kemudian yang keempat adalah an-nadharu ila maudhi'is sujud, melihat ke tempat sujud pada saat berdiri. Boleh melihat ke tembok, ke depan atau bahkan ke atas ya. Jadi melihatnya adalah ke tempat sujud. Diceritakan oleh seorang pada masa sahabat ya. Jadi ini adalah menceritakan bagaimana sholatnya Rasul itu seperti Umar bin Abdul Aziz, dan adalah Umar itu pada saat sholat fakana basaruhu ila maudhi sujudihi, pandangan beliau itu tertuju kepada tempat sujudnya. Nah, ini pandangan mata ke bawah ke tempat sujudnya, sehingga ya diusahakan tempatnya bersih ya. Kalau pakai sajadah ya sajadah yang sederhana lah, tidak gemerlap yang gambarnya macam-macam ya, insya Allah ya, ini tidak, supaya tidak mengganggu ya kekhusyukan saat sujud ini atau saat sholat ini ya. Nah, jadi ini tidak boleh ya. Layan tahiyan aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi sholati au la tarji ilaihim ya. Hendaklah orang-orang berhenti mengarahkan pandangannya ke langit ya, seperti ini ya, ini tidak boleh, atau pandangan mereka tidak bisa kembali ya, jadi nggak bisa normal lagi ya, ndangak terus. Ini kan bahaya kalau ada hujan yang kena air terus ya, karena dia tidak patuh ya dengan aturan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, kita mulai masuk adalah an-niyah, yaitu niat. Niat ini yang perlu kita tegaskan adalah berada di dalam hati, karena niat adalah perbuatan hati. Kita melafalkan niat itu boleh, ada dasarnya kalau untuk ihram, baik itu umrah ataupun haji ya. Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, itu ada contohnya. Bagi yang ibadah selain haji tidak ada hadisnya. Bagi mazhab Syafi'i yang mensunahkan niat dengan lafaz itu dikiaskan dengan ibadah haji ya. Kalau tujuannya untuk menguatkan niat hatinya boleh, tapi kalau tujuannya itu sebagai sebuah ketergantungan, ini bahaya ya, karena bolak-balik niat dalam lisan tapi nggak mantep-mantep, akhirnya takbirnya bolak-balik. Ini kalau dia jadi imam, kasihan makmumnya, dikira sholat Idul Fitri ada kayak ini sholat jamaah biasa kok takbirnya bolak-balik ya, itu kasihan makmumnya ya. Itu tergantung pada kebiasaan masing-masing. Yang penting niatnya dalam hati ya. Niat dalam hati itu kan dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak masalah, kan dalam hati ya. Jadi hadis masalah niat ini populer sekali, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal hanya tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Dia itu niat sholat duhur atau sholat asar, sama-sama 4 rakaatnya, yang membedakan adalah niat dalam hatinya.
Apakah dia niat untuk sholat duhur sebagai seorang muslim 4 rakaat, ataukah pada saat itu dia musafir, dikosor sholatnya 2, itu kembali kepada hatinya. Nah, mohon di mute ya, bosnya ya. Nah ini contoh ya. Ba'du al-mulahadat haula iqamatis shalah. Jadi sebagian catatan ya pada saat mau sholat ini, contoh ini maksudnya adalah orang yang suka was-was, orang suka ragu-ragu ya. Mohon maaf misalnya usolli, macam-macam itu ragu-ragu, ini kan ganggu yang lain ya. Yang lain sudah amin, sudah imamnya sudah baca surat setelah Al-Fatihah, dia masih start aja, masih takbiratul ihram belum mulai-mulai ya. Karena ragu-ragu tadi itu karena menggantungkan niatnya pada lafadz. Nah, niat itu perbuatan hati ya, bukan tergantung pada lafadznya. Kalau lafadznya keliru, misalnya ya, usolli fardhu dhuhri sementara hatinya asar, nah bagaimana? Apa yang dicatat? Nah ini kan menjadi susah akhirnya ya, menjadi repot sendiri ya, kalau antara lafadz dan hatinya berbeda. Baik, kemudian yang keenam adalah takbiratul ihram. Ini maksudnya adalah takbir pembuka, nah, sebagai miftahus shalah. Kuncinya sholat pembuka itu adalah dengan takbir. Kemudian penutupnya itu adalah salam ya. Jadi kalau sebelum takbiratul ihram kan ini diskusinya ya. Boleh nggak misalnya tentang hukum melafadzkan ya niat sebelum takbir, itu kan para ulama yang memberikan kelonggaran kan selama belum takbiratul ihram berarti belum dianggap sholat. Kan pelesetannya begini ya, guyonannya. Jangankan membaca melafadzkan niat dong, bicara dengan kanan kirinya saja masih boleh selama sebelum takbiratul ihram. Nah, jadi memang itu persoalan khilafiyah ya. Saya tidak bermaksud untuk mengungkap perbedaan enggak, tapi ini dinamika yang kita hadapi ya dalam sehari-hari, dan kita sebagai mahasiswa mahasiswi tentunya memilih segala sesuatu yang sifatnya itu ilmiah ya, yang berdasarkan dengan dasar, dengan dalil, yang kita kalau memilih itu dengan ilmu ya. Silahkan memilih pendapat sana dengan ilmu, pemilih pendapat ini dengan ilmu, semuanya saling toleransi ya. Dengan orang non-muslim saja kita bisa toleran, kenapa dengan sesama muslim kita kadang-kadang tidak toleran? Nah ini catatan bagi kita semuanya ya. Jadi takbiratul ihram caranya bagaimana? Atau dalilnya dulu ya. Faqala, beliau mengatakan idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Diperintah takbir. Nah caranya begini, ada dua cara. Idza kabbara rafa'a yadayhi, apabila beliau bertakbir mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya bihima udunaihi, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Coba kita perhatikan di sini, tangannya itu sejajar dengan dua telinganya di kanan kirinya ini ya, coba kita lihat. Nah, cara yang kedua adalah idza qama fi shalah rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi. Ketika beliau berdiri hendak sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Jadi sejajar ini, tangan kanan kiri ini sejajar dengan bahunya, ketinggiannya. Kemudian jaraknya kurang lebih antara pundak dengan telapak tangan ini adalah kurang lebih 1 jengkal ini. Jaraknya kurang lebihnya ya. Jadi di sini. Nah, jadi di sini. Sejajar dengan, nah, kalau saya ini kan gini ya, karena saya sandan ya, jadi enggak simetris. Jadi ini berada di seolah-olah di depan ini. Ini bisa sini juga ya. Bisa kita laksanakan sesuai dengan ya selera kita masing-masing ya. Semuanya ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya itu kalau ketinggian ya, misalnya ya, itu tidak ada. Atau begini ya, tidak menghadap ke kiblat, tangannya ini juga salah. Misalnya gini ya. Ada lagi yang walaupun ya saya lihat para aktivis juga takbirnya hanya sampai sini, hanya sampai dada saja. Allah, enggak kelihatan ya. Allahu Akbar saja. Nah, itu kurang sempurna ya. Nah, kemudian bagaimana caranya
kita bersedekap, summa wada'a yadahul yumna, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala dhahri kafil yusra, di atas pergelangan atau telapak tangan kirinya, ya. Warusgha wasa'id, pergelangan tangan dan tangan bawah. Contohnya seperti inilah, ya. Jadi beliau diletakkan saja. Jadi pergelangan ini punggung tangan beliau, ya, meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kirinya, kemudian pergelangan tangan dan lengan bawah, seperti inilah contohnya, ya. Ada lagi yang dilakukan oleh beliau, caranya ini, memegang, ya. Ra'aitu Rasulullah SAW idza kana qa'iman fi shalah, pada saat beliau berdiri melaksanakan sholat, qabadha biyaminihi, beliau memegang dengan tangan kanan, ala shimalihi, di atas tangan kirinya, ya, seperti ini, ya, dipegang. Jadi meletakkannya di atas dada, ya. Ada mengatakan di atas perut, itu boleh, ya. Di atas pusar juga Abu Hanifah itu boleh, tapi yang rajih adalah di atas dada seperti ini, baik untuk laki-laki ataupun untuk wanita, ya, untuk perempuan sama saja. Yang ketujuh adalah doaul istiftah atau doaul iftitah, sama saja boleh, doa pembukaan. Ada berbagai macam versi, ya. Di antaranya adalah hadis Sahih Muslim, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Nah, ada seorang yang berdoa seperti ini, kemudian Rasulullah SAW bertanya, manil qail, siapa yang mengatakan kalimat kadza wa kadza yang seperti ini tadi? Qala rajulun minal qaum, maka salah seorang di antara kaum mengatakan, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Nah, maka beliau menjawab, ajibtulaha, saya heran dengan mendengar kalimat tersebut. Futihat laha abwabus sama, dibukakan untuk kalimat itu pintu-pintu langit. Artinya ridho, ya. Allah yang di langit sana ridho dengan apa yang dilakukan, dibaca oleh orang ini. Nah, maka kalau Ibnu Umar yang menyaksikan dialog itu, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dzalika, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah ini sejak Rasulullah mengatakan yang seperti itu. Nah, jadi ini takrir, ya, sunnah takririyah, sunnah penetapan, ketetapan dari Rasul atas perilaku sahabat, atas perkataan sahabat, beliau stempel, dibolehkan, direkomendasikan, dan bahkan mengatakan futihat laha abwabus sama, ya, dibuka pintu-pintu langit untuk ridho kepada perbuatannya tadi. Ada juga doa lainnya yang bisa kita baca, ya, wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin, ya. Ini panjang, ya, biasanya ini adalah dibaca pada saat sholat tahajud. Nah, jadi ini bisa dengan panjang. Kemudian ada juga yang terkenal, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Nah, ini dibaca, ya, pada saat doa iftitah, ya, seperti ini. Kemudian dari Abu Hurairah, karena Rasulullah SAW idza kabbara fi shalah sakata hunayyatan. Ketika beliau telah bertakbiratul ihram, beliau diam sejenak qabla an yaqra, sebelum membaca Al-Fatihah. Maka qultu ya Rasulullah, wa Rasulullah, apa yang Anda lakukan pada saat diam takbir dan qiraah? Maka beliau membaca ini, ya. Jadi yang dibaca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini yang insya Allah kita juga sudah hafal, ya. Saya nggak mengartikan satu persatu karena mudah-mudahan sudah kita hafal lah, ya, artinya, ya, maksudnya sudah paham insya Allah. Baik, yang ke-8, setelah kita membaca al-iftitah, doa istiftah adalah al-isti'adah, membaca ta'awud, khususnya pada rakaat yang pertama ini. Kalau rakaat kedua, ya, disunahkan, ya. Tapi yang agak diharuskan itu adalah pada saat selesai membaca istiftah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Ada 3 versi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang paling pendek. Yang ada versi yang lain, A'udzubillahi samil minasyaitonirrajim, ada kata-kata as-sami al-alim.
Kemudian yang lebih panjang ini, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, biasanya untuk yang mau meruqyah ya, kita baca dengan yang lebih panjang ini. Semuanya boleh, minimal yang pertama ini yang mudah ya. Kemudian yang kesembilan, qiraatul Fatihah was surah ba'daha. Membaca Al-Fatihah dan surat setelah Al-Fatihah. Ya, insya Allah ini sudah kita hafal semuanya. Surah Al-Fatihah kita baca ya. Bagi imamnya, apakah misalnya kita laki-laki mengimami di sholat jahar, maghrib, isya, subuh ini, apakah kita baca basmalah ataukah tidak? Ini ada beberapa pendapat ya. Untuk pendapat mazhab Syafi'i itu kita baca dengan jahar ya. Kemudian pendapat dari Hanafi dan Hambali tidak dibaca ya. Bahkan menurut Hanafi, Bismillah tidak termasuk di surat Al-Fatihah ya. Bismillah adalah salah satu ayat dari Al-Quran di surat An-Naml, tapi tidak awal surat Al-Fatihah. Tapi semuanya ini asabul mathani. Jadi basmalah ini para ulama beda ya, apakah masuk surat Al-Fatihah ataukah tidak. Yang rajih tetap masuk. Bagi yang mengatakan basmalah tidak masuk sementara Al-Fatihah harus terdiri dari 7, maka dipotong di sini ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini satu ayat, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang terakhir. Nah, tapi yang rajih adalah masuk ya. Bahwasanya basmalah adalah masuk awal surat Al-Fatihah. Jadi bisa kita baca jahar kalau kita sedang mengimami di masjid yang biasa jahar. Kalau kita mengimami di masjid yang biasa sirri, ya boleh. Syekh Sudes, walaupun beliau di sana mazhabnya Hambali ya, tidak membaca dengan jahar. Ketika datang ke Indonesia ngimami di Masjid Istiqlal dan juga dulu pernah datang di Malang juga ngimami di masjid, salah satu masjid di Malang, maka membaca basmalah dengan jahar karena jamaahnya supaya tidak ada fitnah, tidak ada kasak kusuk gitu ya, maka dibaca dengan jahar itu lebih aman. Kemudian kita selesai amin, silakan membaca surat-surat yang mudah kita hafal ya. Warattilil Qur'ana tartila ya. Iqra' ma tayassara min ya. Kita baca yang mudah supaya kita tidak salah, walaupun juga tidak hanya mengkhususkan yang surat-surat pendek saja ya. Kalau ada orang guyonannya itu kan ada imam yang belepat-belepot terus makmumnya nyeletuk kul huwa ili. Nah, kul huwa ili ya, maksudnya baca kul huwa saja, le itu panggilan untuk orang desa ya. Seperti Pak Le lah gitu ya. Nah, supaya gampang, supaya makmumnya nggak susah. Ada imam yang mohon maaf di kampung-kampung baca Al-Kafirun aja nggak selesai-selesai. Dan belepotan salah ya, banyak yang salah. Nah ini kan menjadi nggak khusyuk ya. Baik ya. Jadi setelah baca surat, maka rukuk. Rukuk dengan tumak nina. Tumak nina ini adalah salah satu rukun ya. Tumak nina artinya tenang. Tenang ya, kita pada saat rukuk. Jangan seperti orang rukuk yang burung ya, mematuk ya, yang sebentar saja. Nah, rukuk ini harus tenang. Nah, bentuknya seperti ini ya. Wa idza raka'ta fadha rahataika ala rutbataika bamtud dhahrak. Jika kamu rukuk, letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu dan luruskan punggungmu. Ini lurus. Kalau diletakkan gelas yang ada airnya nggak tumpah di sini. Kepalanya lurus ya, lihat sini. Nah, lurus, kemudian tangannya. Nah, walaupun barangkali tangannya agak panjang, tetap ditaruh di atas lutut, jangan ditaruh sini ya. Walaupun tangannya agak bengkong sedikit, nggak masalah ya. Jadi lurusnya tangan bukan standar. Yang menjadi standar adalah lurusnya punggung dan kepala ini. Gitu ya. Jadi ini, qala li, berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza raka'ta fadha kaffaika. Kalau kamu rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ala rukbataika di atas lutut dan renggangkanlah wafruj baina asabi'ika. Jadi direnggangkan, coba kita lihat gambarnya ini. Jari-jari ini direnggangkan seolah-olah memegang lututnya ya. Jangan dikumpulkan. Warfa' yadaika ala jambaika. Dan angkatlah kedua tanganmu dari lambung ya. Jadi maksudnya tidak dempet tapi dilonggarkan ya. Jadi tangan posisinya itu dilonggarkan, tidak berada di mepet di lambungnya ya.
Ini contoh rukuk yang salah, ya. Ini nggak sempurna, kepalanya kurang ke bawah, punggungnya juga kurang ke bawah, ya mungkin ini sakit encok barangkali ya, atau asam urat misalnya. Nah, ini yang saya contohkan tadi, ya. Mungkin tangannya panjang, terus ditaruh di betisnya ini salah. Walaupun panjang, tetap taruh lutut dan agak bengkok sedikit nggak apa-apa, ya. Yang penting adalah lurusnya punggung, bukan lurusnya tangan. Ini yang ada beberapa jamaah kanan kiri. Biasanya kalau jamaah di tempat umum, saya ada yang melihat seperti ini, bentuknya ini salah ya. Nah, kemudian, nah ini contohnya, ya, contoh yang benar. Kita pada saat ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, boleh. Kita tambah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Nah, 3 kali boleh. Ya. Jadi minimal adalah ini ya. Falyakul salah sama rot ya, kalau Rasulullah mengatakan idza raka'a ahadukum, kalau kalian rukuk maka katakanlah 3 kali, yaitu subhana rabbiyal azim. Boleh juga subhana rabbiyal azim bihamdi, boleh ya, masing-masing kita. Ada juga kita katakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ya. 1 kali boleh, kalau imamnya belum bangkit kita baca 2 kali boleh ya. Jadi ini adalah doa yang bisa kita ucapkan pada saat rukuk dan pada saat sujud sama. Kalau yang subhan rabbil azim itu adalah tadi untuk rukuk saja, kalau ini untuk rukuk dan sujud. Kemudian ini doa lain pada saat rukuk ya, tapi tidak terlalu populer ya, ini lebih panjang ya. Bisa kita ucapkan pada saat sholat sendirian misalnya. Nah, kemudian orang ini disebutkan satu hadis ya tentang pencuri dalam sholat. Jadi orang yang mencuri itu adalah, saya baca artinya ya, pencuri terburuk adalah orang yang mencuri sholatnya. Mereka bertanya bagaimana caranya dia mencuri sholatnya Rasulullah. Beliau menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. La yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Jadi ini disebut pencuri. Barangkali ini prakteknya ada di sholat tarawih ya, misalnya sholat tarawih di beberapa masjid yang desa-desa barangkali ya, 23 rakaat tapi hanya selesai misalnya 10 menit ya, itu kan susah ya, bagaimana bisa tumak nina sholatnya seperti itu ya. Jadi rukuknya sujudnya tidak tumak nina berarti tidak terpenuhi rukun sholat, berarti dia tidak sah sholatnya. Nah ini hati-hati, jangan hanya ngejar seperti ya, kejar setoran saja, enggak begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kualitasnya. Nah, kuantitasnya itu menyesuaikan waktu lah. Kemudian ini di antara fadilah ya, ini penemuan dari Profesor Madya Dr. Fatimah Ibrahim. Beliau menemukan bahwasanya kalau rukuk kita lakukan dengan benar, itu akan bisa memberikan solusi ya, dari penyembuhan dari sakit pinggang ya, memberikan menjadi obat ya, kaidah perawatan melalui prinsip pemulihan serta postur dan pergerakan dalam sholat kita. Jadi insya Allah akan bisa memberikan solusi dari tulang-tulang kita insya Allah dengan gerakan yang benar. Wa idza qala sami Allahu liman hamida, ketika bangkit dari rukuk maka mengatakan sami Allahu liman hamida, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, sama dengan takbiratul ihram tadi. Posisinya apakah sejajar dengan pundak atau dengan telinga. Fa idza rafa'ta fa'aqim sulbaka, apabila kamu bangkit dari rukuk maka luruskanlah tulang rusukmu, hatta tarji'al idhamu ila mafasiliha, sampai kembali semua tulang kepada persendian-sendiannya. Jadi sampai ini lurus ya, kembali pada saat i'tidal ya. Nah, jadi kembali semua tegak seperti pada saat berdiri itu. I'tidal ya, jadi berdiri pada selesai ruku. I'tidal artinya lurus ya, lurus berdirinya. Nah, ini yang perlu saya ingatkan ya, terutama pada saat kita sholat jamaah, memang ada perbedaan pendapat, apakah makmumnya sama mengatakan sami Allahu liman hamidah ataukah tidak. Maka silakan beda pendapat, tapi berdasarkan hadis ini,
tidak perlu ya. Imamnya kalau sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah, ini saya bacakan ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai pemimpin dalam sholat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ketika dia bertakbiratul ihram maka takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, dan apabila rukuk maka rukuklah kalian. Wa idza qala, dan apabila dia berkata bangkit dari rukuk dengan isyarat sami Allahu liman hamida, fakulu ya. Coba kita garis bawahi di sini ya. Maka katakanlah jamaahnya Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu juga boleh, ada wa ada tidaknya boleh. Jadi Nabi tidak menganjurkan wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu sami Allahu liman hamida, bukan, tapi langsung sambutlah dengan kata-kata Rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, kalau dia sujud maka sujudlah kalian. Nah, ini adalah salah satu dalil yang menguatkan tidak perlu mengatakan mengulangi sami Allahu liman hamidahnya imam, tapi cukup dengan Rabbana walakal hamdu. Nah, kemudian apa yang dikatakan ya, sesudah ini kalau sendirian ya, ketika dia bangkit dari rukuk dan dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, imamnya juga mengatakan ini, maka kita teruskan dengan membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du ya. Ini agak panjang ya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya. Nah, ini agak panjang. Kalau salah sendirian silakan ya. Kalau bersama jamaah nanti kasihan makmumnya ya. Tidak khusyuk karena dia nggak apal, nggak bisa bolak-balik, maka ngelamun ya pada saat berdiri kan kasihan ya. Bentar, saya cek ya. Jadi yang ke-12 adalah as-sujud ya, dengan bersujud ya, sujud dengan tumakninah juga. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah dikasih petunjuk oleh Rasulullah SAW, umirtu an asjuda, saya diperintahkan untuk bersujud ala sab'ati a'dhum, di atas 7 tulang, alal jabahah. Beliau bersujud ya. Tulang yang pertama adalah kening. Jabah ini kening. Wa asyara biyadihi ilal anfihi. Beliau mengisyaratkan yang masuk pada keningnya, mukanya ini adalah juga hidungnya. Nah, sebisa mungkin kening dan hidungnya itu nempel di lantai. Wal yadaini. Kemudian 2 tulang yang berikutnya adalah 2 tangan ini. Kemudian 2 lututnya. Kemudian 2 ujung telapak kakinya. Nah, supaya wala nakfita asyab, tidak tertutupi ya, misalnya bajunya ya, kemudian ininya ya, asy'ar ya, jadi tidak menutupi ya, sebisa mungkin kan pakai songkok misalnya, atau kalau nggak pakai songkok berarti rambutnya tidak menutupi ya, tidak menutupi keningnya. Kalau menutupi bagaimana ya, ada khilafiyah memang ya, tapi menurut saya tidak sampai membatalkan ya, tidak sampai membatalkan sholatnya. Toh misalnya ketika kita memakai di lutut ini kan juga, kalau kita pakai sarung kan juga nggak terbuka juga toh. Lutut kita kan nggak bersentuhan langsung dengan lantai, tapi tertutup dengan baju kita. Kalau pakai kaos kaki kan juga sama ya. Nah, posisi ini kan juga sama ya. Artinya ini tidak sampai membatalkan. Nah, kemudian saya belum sempat menerjemahkan ini ya. Jadi diceritakan oleh sahabat, kami dulu pernah sholat di belakang Nabi SAW. Fa'idha qala, ketika beliau sudah, ini kita loncati saja, tidak terlalu urgen ya. Kemudian pada saat beliau mau ke sujud ya, idza sajada wa du'a rukbatayhi, beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Ini saya sebutkan tadi ya. Ada riwayat menyebutkan 2 lututnya dulu baru kedua tangannya. Kemudian ada riwayat lain mengatakan kedua tangannya dulu baru kedua lututnya. Nah, jadi memang berbeda-beda. Kebalikannya, wa idza nahadha, apabila bangkit
dari sujud, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua tangannya, nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi, sebelum dua lututnya ya. Ada juga riwayat menyebutkan bertelekan atau bertahan menjadikan kedua tangannya sebagai tumpuhan. Itu juga sama, artinya boleh ya, semuanya boleh, ada dasarnya semuanya. Kemudian bagaimana pada saat ini posisi kita pada posisi sujud ya. Wa kana yumakkinu aidan, beliau pada saat ya melaksanakan sujud seperti ini, coba kita lihat ya, anggotanya ini meluruskan punggung seperti ini, kemudian menggabungkan ini dua kakinya seperti ini, nah, semuanya wa yastaqbilu bi suduri qadamaihi bi atrafi asabihi ma al-qiblah. Jadi meluruskan ya jari-jari beliau, coba kita lihat jari-jari tangan itu dihimpun, kebalikan daripada saat rukuk tadi. Kalau rukuk kan direnggangkan, kalau sujud ini dikumpulkan tapi nggak terlalu ya, biasa saja. Nah itu menghadap ke kiblat, jadi tidak boleh ke sini misalnya. Nah kemudian juga ini kakinya ini apa istilahnya jagrak ini ya, apa itu jari-jarinya ini, coba lihat. Jadi jari-jarinya ini menghadap ke kiblat yang bawah ini, kemudian telapak kaki beliau ini kanan kiri dempet, ya, dempet. Nah seperti itulah ya beliau pada saat melaksanakan sujud seperti ini. Jadi ini laki-laki, saya ingatkan ya, laki-laki dan perempuan sama sebenarnya. Jadi tidak kemudian perempuan ini enggak ya, kecuali kalau misalnya softnya itu ini ya mepet ya, maka ya menyesuaikan lah ya. Kalau ini kan sholat sendirian, kalau dalam jamaah nanti yang samping kanan kirinya nggak komanan ya, itu kasihan ya, berarti kita mendolimi orang lain juga. Jadi seperlunya. Nah jadi yang tidak boleh adalah seperti anjing, jadi meletakkan ini ya siku ini di bawah lantai, itu seperti sujudnya anjing. Nah itu bila. Nah, jadi coba kita lihat ya. Idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabtu bayadu ibtaihi. Beliau pada saat sholat merenggangkan kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau di sini. Ini ketiaknya ini direnggangkan ini. Jadi kedua tangannya kanan kiri dilenggangkan kemudian sejajar dengan telinganya ini. Nah, ini contoh ya sholat yang salah ini seperti, mohon maaf tadi ya, seperti contohnya anjing tadi ya. Nah, ini nggak boleh ya. Yang perempuan juga nggak boleh seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini salah ya, karena ini ya belakangnya coba kita lihat kakinya tidak dipertemukan ini, nah, tidak dipertemukan kanan kirinya. Kemudian ini contoh yang lain ya, kita baca Subhanallah, Subhana rabbiyal a'la bihamdihi ya. Kita baca doa pada saat sujud, Subhana rabbiyal a'la boleh, wa bihamdihi tambahan boleh. Kemudian ini apabila sujud ya, ini biasanya juga biasa dibaca pada saat sujud tilawah ya. Sujud tilawah pada saat mendengar ayat-ayat sajadah boleh seperti ini. Kemudian Subhana rabbiyal a'la saja boleh, tadi sudah ada, wa bihamdihi tambahannya boleh. Nah, kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya, ini untuk sujud dan untuk rukuk doanya sama, boleh. Nah, kemudian ini Allahumma lakas sajud wa bika amantu wa lakas salamtu. Nah, ini tadi ya untuk sujud tilawah boleh ya. Kemudian untuk sujud yang biasa juga boleh. Idza sajada fi sholatil maktubah, ketika beliau pada saat sholat yang wajib membaca seperti ini boleh. Kemudian ini fadilah kita, aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajid. Pada saat kita sujud itu berarti posisi kita itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Maka fa'aksiru ad-du'a, perpanjanglah kita untuk menyampaikan doa ya.
Jadi doa pada saat sujud itu sangat dianjurkan karena fadilahnya banyak. Syekh bin Baz itu memberikan 3 rekomendasi ya, saran kepada kita untuk minta pada saat sujud. Di samping doa sujud yang sudah kita sampaikan, ada 3 permohonan. Ini bisa dicatat, bisa diklarifikasi ya. Yang pertama, Allah marzuqni taubatan nasuha, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku taubat yang sesungguhnya. Allah marzuqni husnal khotimah, ya Allah berikanlah kepadaku karunia husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik. Yang ketiga adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku berada di atas agamamu. Ini biasa kita baca juga pada saat tasyahud akhir ya, boleh sebelum salam itu tambah doa tadi, Allahumma rzuq li taubatan nasuha, Allahumma rzuq li husnal khotimah. Nah, jadi minta taubat dan minta husnul khotimah. Kemudian, nah yang perlu diperhatikan ya, jemaah sekalian, ini kadang-kadang karena kaosnya nyapret ya. Nah, pada saat sujud itu kelihatan nih punggung belakangnya ini ya. Barangkali menyembul, menyembul sesuatu warna yang berbeda, itu kan juga mengganggu kekhusyukan yang belakang juga ya. Maka biasanya beberapa masjid menyediakan rompi ya, rompi sholat, enggak apa-apa ya. Rompi untuk menutup ini supaya pada saat sujud tidak keluar auratnya ini. Kan kasihan ini, nggak tahu kan, dia nggak sadar ini kalau aurat yang ini kelihatan ya. Nah, kemudian ya. Nah. Yang ke-13 al-julus baina sajadata ini, duduk di antara 2 sujud. Nah. Jadi bagaimana duduknya itu seperti ini ya. Duduk seperti tahiyat awal. Boleh ya, seperti ini. Hatta raja'kul ini. Bakana taus yaqai ya. Jadi beliau ini duduknya seperti ini boleh. Ini sambil ini duduknya ini. Nggak kelihatan ini. Ini duduk barangkali mungkin sakit atau apa ya. Terus ini juga boleh ya. Nah, ini diberdirikan ya. Kalau ditidurkan semua nggak boleh, harus diberdirikan salah satu, kemudian ini ditidurkan, diduduki. Nah, kemudian letak tangannya berada di atas lutut ini. Yaqutu baina wa kana yaqulu rabbi firli. Ini yang pendek ya, doa yang paling pendek, rabbi firli boleh. Nah, kemudian Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, kemudian beliau sujud. Nah, seperti ini yang tadi di atas lutut, kemudian ini di atas paha. Seperti ini diluruskan juga boleh. Jadi ada 2 cara seperti itu. Kemudian, nah ini tadi pada saat kita bangkit boleh seperti ini tangannya, kemudian boleh mengepal seperti ini. Nah, kemudian ini masih kanan kiri masih gabung tadi ya. Yang berikutnya adalah 14 at-tasyahud yang atau tahiyat ini. Nah, jadi duduknya pada saat tahiyat awal seperti ini ya. Kita baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah dan seterusnya, insyaallah sudah kita pahami. Kemudian pada saat tahiyat akhir kita duduknya seperti ini. Nah, kemudian ya gini bacaannya, dan kita mengisyaratkan wa wada'a kafal yusra ala fakhidhihi wa rukbatihi al yusra ya. Beliau meletakkan kedua tangannya ke tangannya yang kiri di atas pahanya dan rukbatihi dan lututnya yang kiri ya. Wa ja'ala hatta mirfaqihi al aiman ala fakhidhihi al yumna. Jadi beliau ini yang penting di sini itu maqabadha tsalatan min asabihi wa halaqa halqatan. Jadi beliau mengisyaratkan seperti ini, boleh digerak-gerakkan, boleh diluruskan saja. Kapan kita menggerakkan? Boleh sejak baca tahiyat, dan boleh menurut Syafi'i adalah pada saat kita membaca syahadat asyhadu alla, ini tuh digerakkan, baru dimunculkan ya, boleh sejak awal tahiyat atau dimunculkan sejak tasyahud syahadat boleh.
Nah, kemudian pandangan matanya itu adalah kepada telunjuknya ini ya. Jadi kalau yang pada saat berdiri jadi adalah ke tempat sujud, tapi kalau pada saat duduk pandangan matanya adalah ke telunjuknya ini. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini berdasarkan hadis Sahih Muslim ya. Baiklah, itu ini juga sholawat ya, sholawat Ibrahimiyah intinya ya. Baik. Kemudian doa qabla salam ini adalah kita minta perlindungan Allah Ta'ala dari azab neraka, kemudian dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kejahatan Dajjal ya pada akhir zaman nanti ya. Itu hadisnya. Kemudian yang terakhir adalah at-taslim, mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi, itu menoleh ke sebelah kanan, kemudian kita menoleh sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi kita menoleh kanan dan menoleh sebelah kiri ya. Kalau jadi ya. Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita paham atas apa yang kita sampaikan dan bisa mengamalkannya. Demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.